Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya jadi orang yang benar-benar tak kasat mata? Nah, hari ini kita bakal masuk ke sebuah bahasan yang vibes-nya mungkin kerasa kayak film thriller dokumenter modern, padahal ini adalah kenyataan sehari-hari kita. Lewat ulasan mendalam tentang panduan Hacklock ini, kita akan membongkar kebenaran yang lumayan pahit tentang anonimitas digital. Kalau selama ini kalian pikir kalian bisa berselancar di internet tanpa ketahuan siapa-siapa, wah siap-siap aja ngelihat ilusi itu hancur berkeping-keping. Jadi pertanyaan besarnya, bisa nggak sih kita benar-benar ngilang di internet? Menjadi manusia transparan di dunia digital yang semuanya serba terhubung ini emang impian banyak orang ya. Mulai dari aktivis privasi sampai para hacker. Tapi apa iya secara teknis itu mungkin? Atau jangan-jangan itu cuma sekedar dongeng penenang hati yang kita bisikin ke diri sendiri tiap kali kita nyalain mode incognito? Untuk menjawab itu, kita bakal bedah 5 hal penting nih. Mulai dari jejak digital kita sendiri, ngebongkar mitos soal VPN, cara navigasi di jaringan Tor, bahaya ngumpet di dalam data lokal kita, sampai gimana sih cara sebenarnya menjaga identitas pribadi? Oke, bagian pertama. Jejak digital Anda. Jejak yang kita tinggalkan. Gini, sebelum kita sibuk nyari cara buat sembunyi atau lari dari sistem, kita wajib paham dulu apa sih yang bikin kita tuh kelihatan nyala banget kayak lampu sorot di dalam sebuah jaringan. Kita nggak mungkin bisa ngehapus sesuatu kalau kita aja nggak sadar barangnya itu ada kan? Sebagian besar dari kita sehari-hari mainnya di tempat yang namanya ClearNet. Ini tuh permukaan internet yang gampang dicari sama Google, tempat di mana setiap klik kita dicatat. Di sisi lain ada Deep Web yang mainnya di kegelapan, dan kalian butuh software khusus buat masuk. Tapi ingat ya, melangkah ke dalam kegelapan itu bukan berarti kalian otomatis jadi nggak kelihatan. Kalian tuh literally cuma pindah panggung aja. Kenyataannya, identitas kita di dunia maya itu jauh lebih dari sekedar alamat IP loh. Coba kenalan sama yang namanya MAC address. Anggap aja ini tuh sidik jari fisik dari perangkat kalian, bentuknya kode unik 48 bit. Walaupun kalian udah pakai software dewa buat nyembunyiin identitas online, alamat fisik hardware ini tetap ngobrol sama jaringan lokal. Jadi ya, perangkat kalian sendiri udah ngebocorin siapa kalian, bahkan sebelum data kalian bener-bener keluar dari pintu rumah. Masuk ke bagian 2. Ilusi keamanan VPN. Kenapa sih terowongan terenkripsi ini sebenarnya bukan perisai baja yang nggak bisa ditembus? Pasti banyak nih yang ngerasa udah kayak agen rahasia, kebal dari segalanya, begitu nyalain VPN dan lihat icon gembok hijau. Nah, mari kita pecahkan ilusi rasa aman yang palsu itu. Secara teknis, konsep VPN emang keren banget. Dia ngambil lalu lintas internet kita, dikunci pakai enkripsi, dan dilempar lewat server perantara. Buat penyedia internet lokal atau ISP kalian, aktivitas kalian tuh kelihatannya cuma kayak barisan kode acak yang nggak ada artinya. Tapi, nah ini masalahnya, sebenarnya kalian nggak lagi bersembunyi. Kalian cuma memindahkan kepercayaan dari ISP lokal kalian langsung ke pangkuan perusahaan pembuat VPN itu sendiri. Jadi, ini poin yang benar-benar krusial. Perusahaan VPN tuh rajin banget kan bikin iklan gede-gedean soal kebijakan no logs, alias mereka janji nggak nyimpen catatan aktivitas kalian. Tapi yuk kita logis aja, kalau aparat bawa surat perintah penyitaan tengah malam, apa iya eksekutif perusahaan komersial itu mau mengorbankan kebebasan mereka masuk penjara demi ngelindungin satu pengguna anonim? Sejarah ngebuktiin, sama sekali nggak. Dan kisah Cody Kratzinger ini benar-benar gambarin bahayanya dengan sangat jelas. Cody ini hacker dari grup top Losesec yang pernah ngebobol Sony. Dia ngerasa santai dan aman banget karena sembunyi di balik VPN bernama, ironisnya, Hide My Ass. Waktu FBI naikkan perusahaannya, log akses Cody langsung diserahin gitu aja, dan dia ketangkap. Ngantungin seluruh nasib privasi kita ke satu entitas bisnis, itu celah keamanan yang luar biasa fatal. Lanjut ke bagian 3, menjelajahi jaringan Tor. Atau gimana kita mengupas lapisan bawang. Kalau VPN punya celah fatal karena kita harus percaya sama satu perusahaan, terus alternatifnya apa dong? Jawabannya adalah The Onion Router. Sebuah jaringan yang uniknya dulu dibikin sama pemerintah Amerika Serikat, tapi sekarang malah jadi senjata utama buat bebas berselancar di Deep Web. Sesuai namanya, coba bayangin Tor ini kayak bawang merah. Dia bukan cuma satu terowongan panjang kayak VPN, ini tuh sebuah labirin. Daripada lewat satu server doang, data kita dibungkus berlapis-lapis sama enkripsi, terus dipantul-pantulin ke berbagai belahan dunia, lewat serangkaian titik atau nodes yang dijalankan secara sukarela sama orang-orang. Cara kerjanya tuh benar-benar jenius. Pertama, komputer kita ngunci datanya, terus loncat ke entry node. Titik ini tahu kita dari mana, tapi nggak tahu kita mau kemana.
Abis itu, loncat lagi ke middle node yang tugasnya ngacak-ngacak jalur, sampai akhirnya keluar di exit node. Nah, titik terakhir ini buka kuncinya, tahu tujuannya kemana, tapi nggak tahu siapa yang ngirim dari awal. Secara sistem, ini bikin kita super susah dilacak. Tapi, jaringan secanggih bawang ini bisa langsung runtuh berantakan cuma karena satu kelalaian kecil manusianya. Ada mahasiswa namanya Aldo Kim. Dia ngirim ancaman bom pakai Tor biar bisa bolos ujian. Tornya sukses besar, nyembunyiin identitas dia. Terus di mana blundernya? Dia nyambung ke jaringan Tor itu pakai WiFi kampus, yang ngeharusin dia login pakai nomor mahasiswanya sendiri. Polisi tinggal ngecek log WiFi kampus, terus nemu deh siapa satu-satunya orang yang nyalain Tor tepat di detik ancaman itu dikirim. Konyol kan? Kasus barusan bawa kita ke bagian 4. Bahaya tersembunyi dari data lokal. Musuh yang sebenarnya lagi ngintai di dalam mesin Anda sendiri. Fakta menyeramkannya adalah ancaman paling gede buat anonimitas kita itu bukan hacker eksternal yang canggih, melainkan data yang diam-diam disimpan dan diteriakin sama komputer kita sendiri. Kalian pernah dengar yang namanya browser fingerprinting? Jadi, biarpun IP address kita udah tertutup rapi sama Tor atau VPN, browser atau peramban yang kita pakai tuh terus-terusan ngebocorin info soal kita. Ukuran layar kita, jenis-jenis font yang kita install, bahasa default, sampai plugin adblock yang kita pakai. Begitu semua detail remeh ini digabungin, dia langsung ngebentuk siluet profil digital kita yang sangat spesifik. Coba perhatiin angka ini, 139.000 sekian. Ini bukan angka sembarangan. Menurut tes dari Panoptic Click, kombinasi fingerprint di satu peramban standar itu bisa sangat unik perbandingannya dengan hampir 140.000 peramban lainnya. Artinya apa? Perusahaan iklan atau intelijen nggak butuh nama atau IP address kalian. Mereka cukup nyocokin konfigurasi aneh di browser kalian buat tahu, oh orang yang ini balik lagi nih. Selain browser, kita juga sering kejebak di masalah metadata. Gini ya, kalau kita upload foto, kita emang sadar lagi mamerin gambar itu. Itu namanya data eksplisit. Tapi nyelip di dalam gambar itu, ada yang namanya metadata EXIF. Data kasat mata ini nyatet kamera merek apa yang kalian pakai, jam berapa foto diambil, bahkan sampai titik koordinat GPS yang benar-benar akurat di mana kalian lagi berdiri. Dan ini ada cerita sedih lagi dari dunia pertasan. Higinio Ochoa, nama sandinya Wormer. Dia ngebobol situs web polisi. Terus buat ngejek, dia ngepost foto pacarnya lagi megang kertas ejekan buat polisi. FBI nggak perlu repot-repot adu skill hacking sama dia. Mereka cukup download foto pacarnya itu, buka data EXIF-nya, dapat titik koordinat GPS tersembunyinya, dan langsung meluncur nangkap dia. Game over. Bener-bener cuma karena sebiji metadata di dalam foto. Seramnya lagi, di dunia nyata pun, fisik laptop kita nggak pernah aman. Ada metode ala film agen rahasia yang namanya cold boot RAM extraction. Jadi komputer kita tuh nyimpen kunci buat ngebuka hard drive di dalam memori RAM sementara. Kalau laptop kalian disita, mereka bisa semprot chip RAM pakai pendingin sampai minus 50 derajat Celcius buat membekukan datanya. Kunci rahasia itu masih bisa ditarik keluar sampai 5 menit setelah laptop dimatikan. Fisik mesinnya sendiri yang berkhianat. Nah, dari semua kekacauan tadi, sampailah kita di bagian kelima. Menjaga identitas pribadi dengan menguasai keamanan operasional atau biasa disebut OPSEC. Semua teknologi dewa ini pada akhirnya bawa kita ke satu kesimpulan. Software semahal apapun nggak akan bisa nyelamatin kalian dari kecerobohan sendiri. Pertahanan sejati itu adanya di otak kita lewat OPSEC. Ini di aturan emasnya, dan tolong dicatat. Jangan pernah campurin identitas asli sama samaran. Jangan pakai kata sandi yang sama. Kalau lagi pakai Tor, jangan iseng ngecek email pribadi. Dan ini yang sering orang lupa. Waspadain gaya ngetik kalian yang unik. Mesin analitik zaman sekarang pinter banget. Mereka bisa nyocokin pola tulisan anonim kalian dengan bahasa gaul yang sering kalian pakai di media sosial tiap hari. Jadi, ringkasan dari semua eksplorasi kita hari ini tuh simpel banget. Teknologi kriptografi bernilai miliaran dolar bakal runtuh berkeping-keping kalau manusianya ngelakuin satu aja kesalahan fatal. Bisa jadi tak kasat mata itu bukan soal seberapa keren software yang kalian install, tapi soal seberapa kuat disiplin kalian buat nggak ngelakuin satu pun cacat saat berselancar. Satu klik login yang salah tempat, dan seluruh ilusi kalian hancur seketika. Ada satu quote dari pionir keamanan cyber, John McAfee, yang menurut saya benar-benar merinding karena akurat banget. Dia bilang, coba kasih sedikit aja info sederhana soal kalian, dan dia bisa ngeaktifin webcam kalian tanpa kalian sadar. Bencana privasi paling parah itu biasanya bukan karena dibobol secara paksa, tapi berawal dari remahan informasi kecil yang dengan sukarela kita lempar sendiri ke internet.
Menjadi benar-benar anonim itu butuh paranoia dan kedisiplinan yang sangat amat melelahkan. Jadi pertanyaannya sekarang, saya balik ke kalian. Setelah tahu betapa mahalnya harga sebuah ilusi tak kasat mata di dunia digital, seberapa ikhlas sih kalian buat tampil transparan setiap harinya? Silakan renungkan baik-baik jejak digital yang udah kalian tinggalkan hari ini. Terima kasih udah ikut dalam ulasan mendalam kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.